Asini rohama dihamu dohot dami sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini Senin 11 Juli 2022 tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian begini firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah yang menciptakan kehidupan kita dan yang memberikan kehidupan kita, Dialah Allah yang maha adil. Dialah Allah yang maha kasih. Kasih setianya dan anugerahnya diberikan kepada setiap orang percaya. Diberikan kepada semua orang tanpa memandang rupa, tanpa memandang wajah, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama dan lain sebagainya. Anugerah dan kasih karunia Allah diberikan kepada kita semua agar kita boleh merasakan bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan melalui itulah kita diajak dan dituntut agar kita juga boleh setia kepada Allah. Apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan dan pencobaan dalam kehidupan kita harus tetap senantiasa setia kepada Allah. Bagaimanapun beratnya kehidupan ini, tetapi tetap kita harus mengandalkan Allah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Allah memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya kepada kita tanpa memandang bulu, demikian juga ketika Allah memberikan hukuman kepada kita ketika kita tidak setia atau melanggar hukum Taurat Tuhan. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan dan melakukan dosa dalam kehidupan kita, maka Allah juga akan menghakimi orang-orang yang berbuat salah tanpa memandang bulu, tanpa memandang rupa, tanpa memandang agama, tanpa memandang perbedaan siapa. Karena Allah itu maha adil dan Allah itu juga maha pengampun. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya harus boleh tetap senantiasa setia melakukan, menjalankan firman Tuhan. Begitu juga dengan hukum Taurat yang telah Allah berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Petrus ingin menunjukkan kepada kita pada saat ini hubungan yang erat dan akrab antara Allah dengan orang-orang yang percaya. Karena Allah disebut sebagai Bapa. Bagaimana kita kepada Bapa kita, kepada orang tua kita,
ketika kita mengadu, ketika kita berkeluh kesah, ketika kita ingin diperhatikan, ketika kita ingin disayangi, maka orang tua kita tentu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak mungkin ketika kita meminta roti, tetapi orang tua, bapak kita memberikan kepada kita batu. Pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Lebih dari itu yang akan diberikan oleh Allah Bapa kita, yang senantiasa memberikan perhatian kepada kita. Hubungan bapa dan anak adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang seperti itulah yang ingin dinyatakan oleh Alkitab untuk menggambarkan hubungan antara orang percaya dan juga hubungan kepada Tuhan. Dan hubungan bapa dan anak yang betul-betul penuh kasih dan keadilan. Jadi di satu sisi Allah itu memberikan kasih kepada kita, mengasihi kita, memberikan anugerah dan kasih karunia. Tetapi di sisi lain Allah juga akan memberikan keadilan, menghukum orang-orang yang tidak taat dan yang tidak setia, serta yang melanggar hukum Taurat Tuhan. Bapa tahu kapan harus menghajar, kapan harus mendidik, kapan harus mengampuni, dan kapan harus memperhatikan. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam kesetiaan. Dan kita harus tetap menjaga kekudusan kita, menjaga iman, kepercayaan, dan pengharapan kita, agar kita boleh senantiasa layak di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Petrus ingin mengatakan kepada kita, arti takut di sini bukanlah perasaan takut seperti seorang pencuri yang dikejar-kejar oleh polisi, melainkan ketakutan yang dimaksud adalah mempunyai arti takut akan Allah, untuk tidak melanggar hukum Taurat dan tetap hidup dalam keteraturan. Takut untuk melakukan dosa dan tidak untuk melakukan dosa terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Mari kita lakukan hukum kasih, menjalankan hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia dalam kehidupan kita. Dan biarlah kiranya kita semakin dikuatkan untuk boleh tetap senantiasa hidup dalam Allah dan boleh tetap menerima kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan memberikan kepada kami kehidupan dan kesehatan. Kami menjalani aktivitas kami pada satu hari ini ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami, memberkati apa yang kami lakukan pada satu hari ini, agar seluruhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap senantiasa setia untuk mengikut Engkau dan melakukan setiap firman Tuhan. Dan jauhkan dari kami mara bahaya, dan kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi kami, memberkati kami dan menyertai kami dalam setiap menghadapi pergumulan kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kehidupan kami pada satu hari ini. Biarlah Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kami, dan ampuni kami dari dosa dan pelanggaran, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok sampai selamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.